Yang pertama, debat ini makin seru. Ya, kenapa saya bilang makin seru? Karena sudah fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, ya, lebih detail, yang kemudian menuntut data-data. Tetapi ada beberapa catatan. Pak Ganjar memang akhir-akhir di segmen-segmen terakhir cukup bagus. Bicara tentang data, bicara lebih sistemik, bicara tentang solusi, yang memberikan solusi. Di awal-awal lebih pada wacana, gitu loh. Lebih pada wacana yang tidak begitu jelas. Orientasi Pak Prabowo nampaknya untuk mendapatkan simpati publik dengan senantiasa mengatakan bahwa saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar. Itu berulang kali diungkapkan oleh Pak Prabowo agar dia mencoba untuk menahan serangan dari 01, dari Anies Baswedan, ya, agar mendapatkan sebuah simpatik bahwa Pak Prabowo ingin memunculkan sebuah kesan bahwa Anies ini musuh kita berdua, gitu ya. Anies ini yang tidak baik di antara kami bertiga. Tetapi justru ketika di segmen terakhir tadi, 2 segmen terakhir, itu Pak Ganjar menghajar Prabowo habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jelas. Tapi rupanya ada hidupkan lagi, masih ada closing statement. Kita biarkan, kita dengar closing statement dulu. Apa komentar umum Anda terhadap jalannya debat, mulai dari awal sampai akhir? Yang pertama, debat ini makin seru. Ya, kenapa saya bilang makin seru? Karena sudah fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, ya, lebih detail, yang kemudian menuntut data-data. Tetapi ada beberapa catatan, itu secara umum ya, ada beberapa catatan yang perlu kita ungkapkan. Yang pertama adalah bahwa ini adalah bidangnya Pak Prabowo. Ya, beliau adalah Menhan, sedang berjalan. Semua data punya, tentu menguasai semua masalah secara detail terkait dengan bidang ini. Tetapi faktanya memang Pak Prabowo seperti tidak menguasai, seperti ini bukan bidangnya, ya, dan tidak memiliki persiapan yang cukup matang, terutama berkaitan dengan data-data, angka-angka dan sebagainya. Gitu. Ya, pada akhirnya apa? Semua serangan yang dilakukan oleh atau pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip menjadi sebuah serangan kepada Pak Prabowo terkait dengan posisinya sebagai Menhan, dengan semua polosainya, itu tidak terklarifikasi dengan baik. Pesawat bekas misalnya tidak terklarifikasi, tidak terjawab dengan baik. Terus kemudian anggaran tidak terjawab. Malah justru ini memperlemah Pak Prabowo sendiri ketika beliau mengatakan nanti diskusi khusus karena waktu ini tidak cukup. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan saya tidak mau buka-bukaan di sini karena banyak hal yang tidak bisa dibuka. Nah, ini menurut saya justru akan membuat Pak Prabowo makin buruk nilainya. Ya, wajar kalau kemudian Pak Ganjar 03 ini memberikan penilaian 5 untuk Pak Prabowo, sama dengan penilaian untuk Pak Jokowi. Bahkan Anies juga terpancing menurut saya ikut memberikan penilaian bahkan lebih buruk daripada Pak 11 ya, 11 dari 100 itu ya. 11%. Ya, 11. Berarti lebih tinggi. Tadi 50%, berarti lebih buruk. Jauh lebih buruk. Lebih buruk gitu. Yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi substansi di dalam debat itu, adalah penguasaan terhadap masalah dan kemudian memberikan solusi-solusi terhadap masalah itu. Dalam konteks ini 3 orang berbeda. Anies kelihatan memang cukup menguasai masalah, sehingga selalu berangkat dari identifikasi masalah, dan kemudian dengan masalah itulah apa yang harus dilakukan, polisi apa yang harus diambil, keputusan apa yang harus kemudian diajukan. Ini selalu berpijak kepada masalah yang kemudian memberikan solusi. Sementara Pak Prabowo tidak jelas masalahnya apa, terus kemudian betul nampaknya memang yang selalu dituntut dari Pak Prabowo adalah menjelaskan kenapa tidak ada semacam
program-program pertahanan yang berangkat dari masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, sehingga terkesan bahwa polisi-polisi yang diambil oleh Menhan itu hanya mengacu kepada program-program masa Menhan sebelumnya dan kemudian berdasarkan kepada selera yang sifatnya spontan, tidak mengacu kepada kajian lah, bisa dikatakan kajian alutsista terhadap tantangan-tantangan kebutuhan akan tantangan-tantangan masa depan. Ini yang kemudian menjadi persoalan yang seperti Pak Prabowo bukan Menhan, seperti Pak Prabowo bukan berlatar belakang militer, seperti Pak Prabowo tidak sedang menjabat, sehingga betul-betul tidak bicara by data, tidak ada penguasaan terhadap masalah, apalagi kemudian bicara rencana-rencana, padahal beliau adalah orang yang memang pada saat ini menjadi pemegang pengambil policy, memegang sebuah otoritas untuk membuat keputusan. Dan justru itu yang tidak dieksplor oleh Pak Prabowo. Mestinya Pak Prabowo, ini loh saya lakukan A, B, C, D. Kalau Anda menuduh saya seperti itu, ini klarifikasinya, datanya ini, angkanya ini. Saya pikir kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, nilainya akan plus. Gitu. Tetapi sayang itu kita tunggu, tidak ada. Saya mula-mula berharap Pak Prabowo menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang Menhan dengan penguasaan masalah pertahanan yang akan memberikan banyak hal terhadap kita. Tetapi saya cukup kecewa ketika menonton debat kali ini itu nggak keluar gitu loh. Pak Ganjar memang akhir-akhir di segmen-segmen terakhir cukup bagus. Bicara tentang data, bicara lebih sistemik, bicara tentang solusi, yang memberikan solusi. Di awal-awal lebih pada wacana gitu loh. Lebih pada wacana yang tidak begitu jelas. Tetapi di dua segmen terakhir cukup bagus. Dan yang menarik adalah orientasi Pak Prabowo nampaknya untuk mendapatkan simpati publik dengan senantiasa mengatakan bahwa saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar. Itu berulang kali diungkapkan oleh Pak Prabowo agar dia mencoba untuk menahan serangan dari 01, dari Anies Baswedan, ya, agar mendapatkan sebuah simpatik bahwa Pak Prabowo ingin memunculkan sebuah kesan bahwa Anies ini musuh kita berdua, gitu ya. Anies ini yang tidak baik di antara kami bertiga. Tetapi justru ketika di segmen terakhir tadi, dua segmen terakhir, itu Pak Ganjar menghajar Prabowo habis-habisan dengan data-data yang jauh lebih detail dan kemudian mengatakan bahwa Pak Prabowo nilainya 5, Pak Prabowo itu banyak keburukan berbasis kepada data yang ada di Kemenhan, bahwa Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan dan seterusnya. Saya pikir ini memang lebih tajam, ya, lebih keras, ya, lebih terasa daripada debat yang pertama dulu. Oke, ada satu hal yang menarik ya. Kita menganggap bahwa Prabowo adalah salah satu menteri yang terbaik di kabinet Jokowi. Tingkat kepuasannya paling tinggi. Selalu begitu di media massa sebelum-sebelum ini ya. Tapi tiba-tiba dalam debat ini tidak ada satupun prestasi yang bisa dia tunjukkan. Ya, itu kenapa? Karena jadi begini, basisnya berbeda ya. Jadi dulu Pak Jokowi ketika 2014 jadi presiden itu senang melakukan survei. Survei itu terkait dengan bagaimana respek publik, ya, penilaian publik terhadap menteri-menteri. Ya ini kan tidak menjadi ukuran. Kalau respek publik, kalau menteri-menteri terkenal, gitu kan, misalnya Mendikbud, Menteri Olahraga yang sering muncul di media, itu nilainya akan bagus. Tetapi menteri-menteri yang tidak banyak bertemu dengan media, tidak banyak diekspos kegiatannya oleh media, ini kemudian nilainya buruk. Nah, sama dengan ketika Pak Prabowo ini capres, ya, sekaligus masih tetap menjadi Menhan. Saya nggak cuti ya, atau tidak mengundurkan diri, Menhan gitu kan. Ya, kemudian perbandingannya kan kemudian menjadi perbandingannya dengan Menhan-Menhan yang tidak nyapres, gitu. Atau menteri-menteri yang tidak terekspos. Ya pada akhirnya ya nilainya bagus. Tetapi itu kan pada akhirnya persepsi publik kan, bukan by data. Jadi nilai itu, ya, nilai terbaik atau tidak itu ada dua hal. Ada by data yang sehingga ada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian itu, ya, yang kemudian bisa secara objektif ini terbaik atau tidak, ini bagus atau tidak, ini plus apa minus.
ya, tentu itu akan menurut saya lebih terukur. Enggak, maksud saya memang kalau penilaian publik itu kan selalu persepsi. Maksud saya gini, bahkan menjelaskan satu saja keberhasilan itu nggak bisa Prabowo. Jadi selama ini masyarakat itu ya tersihir dengan pencitraan juga akhirnya kan. Iya. Kan orang selama mengatakan Prabowo itu tegas, ya, cinta tanah air, lebih ikhlas. Tapi dalam 2 kali debat kita nggak melihat itu. Iya, tetapi harus kita juga pahami namanya persepsi publik. Kalau yang graduate-nya Prabowo, ya akan menilai positif aja. Itu kan menjadi tidak objektif, menjadi sangat subjektif, ya. Dan terbukti dari debat pertama, itu penilaiannya kan nggak berubah. Apakah kemudian debat kedua akan mengubah persepsi publik terkait dengan Prabowo ya sebagai menteri terbaik? Saya pikir ini juga susah untuk mengubah. Gitu. Kita ulangi lagi, mana mute-nya? Kalau saya lihat memang strategi Prabowo berantakan. Kemudian strategi Anies berjalan mulus seperti biasanya. Tapi Ganjar kelihatannya lebih baik dibandingkan penampilan pertama. Karena dia sadar bahwa kalau dia tidak ikut menggebukin, maka dia hanya menjadi figuran. Dan sama sekali dia tidak bisa ngebuk Anies karena memang bukan incumbent. Kan biasanya kan yang paling vulnerable itu incumbent. Dia punya data tapi juga punya kelebihan. Jadi dia harusnya tunjukkan apa achievement-nya. Nah Prabowo ini agak aneh, bin ajaib, tidak pernah menunjukkan achievement dia. Sebagai Menteri Pertahanan, apa achievement dia itu apa? Coba silakan. Ya kan dari awal tadi itu yang kita bahas bahwa ini adalah momentum Prabowo untuk pertama menunjukkan tadi achievement, menunjukkan prestasi, menunjukkan apa yang sudah dibuatnya, menunjukkan segala hal yang menjadi produk dari Menhan nanti nggak muncul. Kemudian yang kedua membantah, mengklarifikasi, ya memberikan argumen terhadap semua tuduhan-tuduhan ya meskipun melalui pertanyaan ya, tapi lebih kepada serangan-serangan oleh 01 Anies Rashid Baswedan maupun 03 yaitu Ganjar Pranowo. Ini yang tidak dua hal ini yang tidak dijawab oleh Prabowo gitu kan, sehingga kemudian yang lebih parah lagi ketika Prabowo kemudian sebagaimana yang saya tulis tadi pagi itu membawa persoalan bangsa ini kepada persoalan personal. Kenapa? Karena emosi tadi. Kalau kemudian satu dengan yang lain bertanya, itu kan berkaitan dengan posisinya sebagai capres. Capres itu mesti memiliki syarat integritas, mesti memiliki syarat etis yang selalu dijadikan sebagai narasi oleh Anies Rashid Baswedan yang kemudian dibantah oleh Pak Prabowo. Bukan dibantah, sebenarnya Pak Prabowo tidak ingin masuk di wilayah itu, tapi bagaimanapun seorang pemimpin tertinggi di negara ini memang harus ada syarat etis minimal yang harus dipenuhi. Kalau tidak, kita bisa bayangkan seorang pemimpin di negara ini itu punya otoritas yang begitu besar, instrumen, alat-alat negara itu ada di tangannya. Jangan sampai alat-alat negara ini melayani terhadap keserakahan, melayani terhadap kemarahan, melayani terhadap emosinya, melayani terhadap hal-hal yang di luar batas etis dari seorang pemimpin itu. Maka disitulah pentingnya etika yang menjadi syarat untuk seseorang menjadi pemimpin. Saya kira begini, yang paling berat adalah kalau kita sudah menjabat selama hampir 5 tahun, 4 tahun lebih, kita tidak bisa menunjukkan achievement kita apa, lalu kemudian kita terlibat pada hal-hal yang koruptif. Ya, yang mencurigakan, food estate misalnya, orang mengatakan dari mana itu uang triliunan yang amblas, lalu kemana kayu-kayu dijual itu, kemudian juga dengan pembelian pesawat bekas, kenapa dipaksakan, dulu dapat gratis ya kan, nggak mau, sekarang dengan bekas pun mau, kan semua itu kan ada semacam suspicious ya, bahwa ya butuh dana untuk persiapan pemilu. Margin itu menjadi penting.
Karena itu proyek yang menggunakan pembelian-pembelian dengan jumlah besar triliunan itu ya sedapat mungkin dilaksanakan terus-menerus sehingga margin diperoleh. Nah sebenarnya kan Anies mau ngomong itu kan, mau ngomong soal potensi korupsi dan kebocoran anggaran pertahanan sebenarnya. Jadi tidak hanya soal alutistanya saja, tetapi kebocoran anggaran pertahanan itu yang sebenarnya dimention berkali-kali oleh Anies dan tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Gibran dalam debat kedua atau debat cawapres itu bagus. Anda mau menyindir saya tahu arah pertanyaan Anda ketika ditanya sama Caimin, gitu kan. Mestinya Prabowo melakukan hal yang sama dalam konteks pertanyaan Anies, gitu loh. Saya tahu arah pertanyaan Anda. Anda kan ingin menuduh saya korupsi kan soal food estate kan. Anda ingin menuduh saya itu korupsi soal anggaran alutsista. Ini saya jelaskan. A, B, C, D. Nah, kita sebenarnya menunggu itu. Tetapi ternyata Prabowo tidak mengklarifikasi itu, tapi malah ingin minta waktu di luar debat ya. Katanya di debat itu waktunya terlalu terbatas. Justru sebelum debat kan sudah dikasih tahu, ini waktunya ada 6 segmen. Ini waktunya 2 menit, 1 menit, 1,5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Itu kan sudah disadari dari awal dan sudah diketahui oleh masing-masing capres. Kenapa mempersoalkan waktu? Jadi tidak ada alasan untuk menyoal waktu yang disiapkan oleh KPU karena satu, semua dikasih waktu yang sama. Kedua, tidak ada alasan untuk tidak memberikan jawaban meskipun itu hanya 1 menit. Paling tidak secara singkat dan padat bisa diberikan klarifikasinya. Tidak, ini angkanya segini. Saya pikir 1 menit itu cukup lah meskipun tidak kemudian menjelaskan secara detail dan komprehensif, tetapi paling tidak ada data-data, ada angka-angka ya yang bisa dijadikan sebagai sebuah basis argumentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan dari 01 atau 03. Ini menjadi problem yang sangat serius saya pikir di Prabowo. Saya pikir tapi semua kita tahu lah Prabowo akan seperti itu. Saya menulis tadi pagi kenapa tidak saya menyoroti tentang materi ya. Karena debat yang semacam ini saya sudah prediksi akan terjadi. Maka ada salah satu media kemudian japri sama saya, tepat sekali tulisannya Pak Tony ya. Karena saya tidak masuk pada wilayah substansi karena memang artikel itu tulisan pendek, tapi saya masuk kepada fakta yang kemungkinan akan terjadi pada debat malam hari ini. Makanya judul saya Prabowo vs Anies vs Prabowo malam ini. Iya, saya membayangkan ya, ngeri sekali kalau kita memiliki pemimpin yang tidak bisa bernarasi dan emosi cenderungnya ya. Makanya saya katakan kan, gara-gara hujan lebat, urung berdayung di Sungai Musi. Gara-gara nonton debat, ketahuan capres yang emosi. Iya kan? Dan pantunnya saya bisa juga bilang begitu. Gara-gara hujan lebat, terhapus kisah di daun lontar. Gara-gara nonton debat, ketahuan capres yang pintar. Sebenarnya kelas menengah ke atas tanpa ada debat ini sudah bisa memahami. Debat itu nanti akan seperti apa, prosesnya akan kayak apa, terus kemudian penguasaan materi akan seperti apa. Itu sebenarnya sudah kebayang, gitu loh. Sudah kebayang. Ya, saya kira begini, sebenarnya menurut saya barangkali bukan soal kelas menengahnya, ya kalau saya lihat. Ini adalah soal terkait dengan personality. Jadi masyarakat umum menengah ke bawah yang nonton debat juga barangkali pengen lihat rame-ramenya, dia nggak paham soal alutista, bahkan kepanjangan alutista aja belum tentu tahu. Iya kan? Tetapi yang mereka lihat adalah personality ya dari orang-orang yang berdebat. Dia mungkin akan berpikir, Pak Anies begitu orangnya, Ganjar begitu ya, Prabowo begitu ya. Jadi mereka lebih menilai personality dan itu kelas menengah ke bawah bisa menilai personality itu kan. Dari mimik. Iya, dari mimik, dari marah, dan lain sebagainya. Saya menganggap ya kelebihan Anies adalah ketika dia diserang, dia stay, dia tidak mau bergerak. Kalau Prabowo gelisah kalau dia diserang. Ganjar selalu diuntungkan karena tidak terlibat perseteruan di antara dua orang ini. Bahkan di awal-awal Ganjar coba dirangkul Prabowo kan, tapi akhirnya Ganjar mau stealing the show juga. Mungkin dia dibisikin, kalau kamu bermain aman begini terus,
memang nanti sentimen negatifnya kecil, ya kan? Tetapi exposure-nya nggak ada. Seperti debat pertama kan, exposure-nya nggak ada. Makanya dia kemudian berusaha ngegas. Walaupun ngegasnya itu bukan kepintaran Ganjar. Kenapa? Dia cuma membacakan data saja. Dan unfortunately, data itu nggak bisa dibantah oleh Prabowo. Padahal kalau dia bantah, selesai kan? Data, misalnya Prabowo bilang, data Anda itu rabis, salah semua. Ini yang benar. Misalnya begitu dia bilang, dia bacakan data gini-gini. Oh, bisa dicek. Ya kan? Nah, tapi masalahnya, saya membayangkan nggak gampang menjadi apa? Menjadi timnya Prabowo. Mungkin orang ngasih masukan tuh pelan-pelan, Pak ini Pak. Jadi kalau salah sedikit masukan bisa dimarahin, ya bisa digampar atau bisa diapakan. Sementara Anies dan Ganjar kan karena dia lebih muda, lebih friendly mungkin dengan apa masukan-masukan dari katakanlah tim ahli dan lain sebagainya. Saya membayangkan yang memberikan masukan ke Prabowo itu pasti orangnya lebih junior dari dia semua. Sehingga ada rasa segan, rasa takut, rasa nggak enak dan lain sebagainya. Sehingga memberikan data itu hanya sesuatu yang ingin didengarkan atau diketahui Prabowo, tapi bukan sesuatu yang sesuatu yang dibutuhkan Prabowo, tapi bukan sesuatu yang harus diketahui untuk debat. Karena itu coba lihat tadi, Prabowo tidak pernah menunjukkan data apapun. Coba lihat tadi sepanjang itu, ya kan? Data apapun nggak ada dia. Dia cuma demi bangsa dan negara bluffing begitu. Silakan teruskan. Iya. Dia bluffing, dia wacana. Bahkan yang lucu lagi, ini adalah makanan hari-hari terkait dengan otoritasnya dari Prabowo, tapi masih membuat rencana. Iya. Jadi kita mau komentar jadi banyak sekali gitu, karena memang ibaratnya begini. Jadi orang jualan nasi gitu, ada nasi uduk, ada telur. Tapi kemudian dia tidak tahu kalau dia sedang jualan nasi atau jualan telur ini. Ini kemudian ketika orang tanya, ini telur dimasak apa? Dia nggak bisa menjawab. Ini nasinya uduk apa nasi apa? Dia nggak bisa menjawab. Ini kan jadi masalah serius gitu loh. Nah, disinilah kemudian. Tetapi lagi-lagi betul bahwa politik itu persepsi, ya persepsi. Publik ini akan nonton dan memiliki persepsi. Dan kita tahu bahwa preferensi psikologis itu cukup tinggi, di mana masyarakat kita nggak suka orang yang emosi, nggak suka orang yang marah, nggak suka orang yang semaunya bicara. Ya. Nah, Prabowo menampilkan itu karena memang betul ada faktor yang sulit untuk dirubah Prabowo sebagai seorang pengantin. Prabowo ini kan mestinya pengantin. Kalau pengantin itu yang mau didandani apa, yang melihat orang lain. Prabowo merasa, ya saya mau menjadi diri sendiri. Padahal politik itu persepsi. Ya, yang tahu adalah tim sesnya, konsultan politiknya, yang akan melihat, oh ini pas, ini tidak pas, ini benar, tidak benar, gitu. Tapi kalau kemudian konsultan politiknya memberikan masukan udah ketakutan, terus kemudian timnya memberikan masukan juga ketakutan, atau di sisi lain memang Prabowo tidak suka banyak masukan, karena apalagi soal pertahanan ini adalah bidangnya. Anda siapa mau memberikan masukan kepada kita? Ya, jadi dia merasa dia tahu semuanya. Padahal pengetahuan itu adalah sebuah akumulasi, memang iya. Pengetahuan kan didapat dari dua hal, dari bacaan dan dari pengalaman. Tapi jangan lupa, seiring usia bisa lupa. Apa yang kita baca dulu, apa yang menjadi pengalaman kita bisa lupa. Dan kemudian ketika di panggung kita harus mengungkapkan itu. Nah, di awal-awal saya sebenarnya agak mengkritik Ganjar, mengatakan saya tahu semua, 10 tahun jadi DPR saya tahu semua, 10 tahun jadi gubernur saya tahu semua jawabannya. Itu bluffing, ya kan? Padahal pengetahuan kita tahu, kayak saya hukum tata negara, setiap saat saya bisa membaca Undang-Undang Dasar 45, tapi selalu akan ada yang baru. Ya kan? Jadi awal-awal bluffing juga Ganjar. Cuma begini, bro, ada satu hal yang ingin saya soroti ya, biar kita agak objektif sedikit. Soal air muka dan juga kelelahan. Kalau kita lihat, memang yang paling fresh tuh Ganjar kelihatannya, ya. Tetapi ada juga kelemahannya, make upnya terlalu tebal. Jadi dia kelihatan lagi main sinetron, ya kan? Dan mimiknya itu
mimik main sinetron, gaya mimiknya, ya. Matanya itu sebenarnya tidak eye contact, matanya kemana-mana. Anies itu seperti elang yang mau menerkam, matanya itu fokus. Cuma kelihatan dia capek. Kenapa dia lelah dia? Kenapa lelah? Karena ini tipikal orang yang kurang tidur, ya kan? Karena di antara calon presiden itu ya paling sering jalan ke sana kemari kan cuma Anies. Yang lainnya itu entah karena mereka menganggap mungkin sembako lebih powerful dibandingkan dialog, nggak tahu juga. Prabowo juga begitu. Mukanya tidak menunjukkan muka orang yang kira-kira yang jauh dari happy. Iya, tidak happy. Takut diserang kayaknya, ya kan? Enggak, itu perlu saya klarifikasi. Oke. Jadi Prabowo itu nggak happy. Selama Anies itu bisa nyalon, Prabowo nggak happy. Dan itu serius. Ya, serius. Jadi dan itu sudah tulisan saya tadi pagi dan ini terungkap. Klarifikasi itu menguatkan klarifikasi itu enggak. Sesuatu maksud saya dikelirkan. Itu namanya menguatkan sinyal bahwa dia tidak happy. Maksud tadi alasannya bahwa Prabowo itu mungkin takut ditanya, bukan itu. Jadi kemarahan Prabowo di mukanya itu bukan karena akan takut ditanya macam-macam, dituduh macam-macam, tapi kan ketika Anies nyalon dia sudah tidak happy gitu loh. Jadi itu faktor membuat Prabowo tidak happy.